Pemirsa, salah satu pelayanan unggulan yang dimiliki RSPAD Gatot Subroto, Direktorat Kesehatan Angkatan Darat, adalah instalasi rehabilitasi medik atau yang lebih dikenal dengan instalasi rehab medik. Untuk mengetahui peran instalasi yang diawaki oleh para dokter dan tenaga-tenaga medis profesional dalam dukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, telah hadir di studio kami Kepala Instalasi Rehab Medik RSPAD Gatot Subroto, Kolonel CKM Dr. Susanto Jafri, dan Kopral Kepala Remington, salah satu penyandang disabilitas. Selamat siang dok, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Rizna, selamat siang Mbak Imo. Siap dok. Selamat siang Mbak Rizka, selamat siang Mbak Imo. Iya Pak, izin dok, kami akan berbincang-bincang tentang tugas instalasi rehab medik RSPAD Gatot Subroto dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Bisa dijelaskan secara singkat sejarah terbentuknya instalasi rehab medik di RSPAD Gatot Subroto ini dok? Terima kasih Pak Imo. Ya. Saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari instalasi rehabilitasi medik RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Instalasi rehabilitasi medik RSPAD Gatot Subroto Jakarta ini adalah bagian daripada RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Sehingga sejarah daripada instalasi rehab medik berkaitan dengan sejarah daripada RSPAD sendiri. Seperti kita ketahui bahwa RSPAD Gatot Subroto Jakarta ini dulunya sudah merupakan rumah sakit sejak zaman Belanda, yaitu merupakan rumah sakit dari tentara Belanda. Adapun bagian instalasi rehabilitasi medik ini telah dimulai sejak zaman rumah sakit Belanda. Kita mengenal Dr. Bosman yang telah melaksanakan tindakan rehabilitasi medik sejak tahun 1940-an. Kemudian pada tahun 1956 kita mengenal Dr. Suyoto, waktu itu yang masih berpangkat mayor, yang merintis pendirian daripada bagian rehabilitasi medik ini. Tahun 1960 telah didirikan bengkel ortopedi dan juga bagian fisioterapi yang merupakan cakal bakal daripada instalasi rehabilitasi medik. Adapun gedung rehabilitasi instalasi rehab medik ini sendiri didirikan pada tahun 1978 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Saya rasa itu adalah riwayat singkat daripada instalasi rehabilitasi medik. Lantas, apa pengertian sebenarnya dari cacat atau penyandang cacat, dok? Jadi, cacat itu adalah suatu gangguan atau kelainan pada fisik dan mental yang menyebabkan si prajurit tersebut tidak dapat melakukan kegiatan secara layak. Nah, ini adalah definisi kecacatan. Bagaimana rasanya dibantu dengan alat bantu dari disabilitas? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas perhatiannya terhadap penyandang disabilitas pertahanan. Ini di sini saya mewakili karena memang sangat banyak penyandang disabilitas pertahanan itu. Kebetulan saya sudah dipindahkan ke RSPAD itu tahun 2000. Ya, jadi di situ saya juga dapat mengambil ilmu, pengalaman yang sangat-sangat berharga. Tentunya di sana itu saya langsung kecimpung dengan alat canggih yang tadi dibilang ada ortotik prostetik. Yang saya pakai ini namanya protesa, alat pengganti. Jadi karena RSPAD itu juga kerjasamanya ke luar negeri, jadi kita tidak kalah dengan yang kemampuan artinya yang di luar sering dipublikkan segala macam itu. Saya sudah buktikan saya salah satu pemakai tipe protesa paling tercanggih di Indonesia. Nah, ini bisa saya lepas. Jadi ini saya pakai sampai atas lutut. Sejak kapan pemakaian alat bantu dan apa manfaatnya bagi Bapak khususnya di kedinasan? Ini saya pakai tahun 2003, artinya untuk tipe yang terbagus.
Jadi dengan saya pakai TV terbagus ini, saya sangat dibantu, artinya saya bisa mampu untuk melaksanakan tugas seperti tentara biasa. Jadi saya juga memotivasi, memotivator teman-teman biar dia juga mampu. Ternyata ya penyandang cacat itu setelah direhabilitasi, kita masih mampu sama seperti teman kita yang lain. Mohon dijelaskan tentang pelayanan dan sarana yang tersedia di instalasi rehab medik ini, Dok. Terima kasih Bu Aba Rizka. Ya, perlu saya jelaskan bahwa kalau untuk kemampuan dan fasilitas di instalasi rehabilitasi medik, pertama adalah kami mempunyai tenaga dokter-dokter spesialis rehabilitasi medik yang sangat profesional, ya. Ini untuk konsultasi, untuk pemeriksaan. Kemudian kami mempunyai pelayanan fisioterapi, di mana di sini fungsinya adalah untuk memulihkan kembali pasien-pasien yang mengalami gangguan gerak maupun gangguan fungsi seperti Pak Remington. Kemudian yang berikutnya kami juga mempunyai pelayanan terapi wicara. Di sini fungsinya adalah memulihkan kelainan-kelainan komunikasi, kelainan berbicara maupun kelainan-kelainan menelan. Contohnya pada pasien pasca stroke. Kemudian yang ketiga, kami juga memberikan pelayanan di bidang okupasi terapi. Dalam hal ini kami memulihkan kemampuan daripada seorang prajurit untuk melaksanakan fungsi-fungsi kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, seperti yang dipergunakan oleh Pak Remington ini, kami ada pelayanan ortotik prostetik, yaitu pemberian alat bantu. Contohnya korset, itu alat bantu. Kemudian ada lagi namanya alat pengganti anggota tubuh yang hilang. Contohnya adalah kaki palsu maupun tangan palsu. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang kami miliki. Kemudian untuk alat, kami mempunyai beberapa alat yang pada saat ini di RSPAD mungkin termasuk sangat canggih dan baru dimiliki oleh RSPAD Gatot Subroto. Contohnya adalah kami mempunyai immobilizer. Ini adalah suatu alat yang dapat kita pergunakan untuk melatih pasien-pasien pasca stroke yang menderita gangguan keseimbangan. Ya, ini adalah IMUV. Kemudian kami mempunyai alat lain yang juga mungkin sekarang hanya dimiliki oleh RSPAD Gatot Subroto, yaitu record sling terapi. Ini adalah suatu alat untuk melatih kekuatan daripada pasien yang baru sembuh dari penyakit berat atau baru mengalami suatu operasi. Kemudian kami juga mempunyai ruangan untuk melaksanakan terapi kelompok untuk klub senam, dan kami juga mempunyai kolam renang, yaitu hidroterapi untuk melaksanakan senam dengan air panas. Ini mungkin adalah yang pertama di Jakarta, mungkin di Indonesia. Kemudian kami juga punya bengkel ortotik, prostetik untuk membuat kaki dan tangan palsu. Iya, Dok. Ini pertanyaan yang paling penting sekaligus sebagai penutup perbincangan kita, Dok. Apa saja yang dilakukan instalasi rehab medik dalam upaya penyembuhan penanganan disabilitas? Pada saat dirawat di bagian kedokteran militer itu, pasien ini sudah kita berikan rehabilitasi, baik berupa rehabilitasi fisik maupun rehabilitasi psikis. Kemudian setelah itu kita juga memberikan suatu evaluasi kapasitas fungsional daripada pasien tersebut. Contohnya seperti Pak Remington ini, kita memberikan rehabilitasi prevokasional. Pertama adalah bagaimana agar pasien itu mampu kembali melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri, ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan rehabilitasi untuk kembali dapat melakukan pekerjaan semula, ya. Dan diharapkan nantinya dia dapat kembali ke penugasan semula atau mendekati penugasan semula. Kemudian ada lagi yang namanya modifikasi pekerjaan. Jadi tadinya Pak Remington ini harus menulis dan bekerja dengan tangan kanan. Sekarang kita melatih
tangan kiri yang bersangkutan untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari. Terima kasih Dok atas waktunya telah berbincang-bincang bersama kami dan memberikan informasi kepada kami. Selamat bertugas untuk instalasi rehabilitasi medik RSPAD Gatot Subroto dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Risna, terima kasih Mbak Imo, Siap, selamat siang semuanya. Siap, Bang. Pemirsa, demikian segmen dialog kali ini. Feature dan serba-serbi akan hadir di segmen 3. Tetap di Buletin TNI Angkatan Darat.